Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida. Amma ba'd. Kemudian yang berikutnya, syarat-syarat dalam berpuasa. Syarat yang pertama adalah al-Islam. Orang itu kalau mau berpuasa harus muslim. Ya. Syarat wajibnya berpuasa dan syarat sahnya berpuasa itu harus Islam. Sehingga tidak wajib bagi orang kafir dan tidak sah apabila dia berpuasa. Enggak sah. Jadi orang kafir berpuasa di Ramadan, bulan Ramadan enggak sah. Tidak sah dan tidak wajib bagi dia. Ini dinukil kesepakatan oleh para ulama. Nah, yang demikian bukan keringanan, justru itu memberatkan bagi dia. Kalau keringanan itu, kalau kita tidak berpuasa kemudian kita tidak diazab, itu keringanan namanya. Tapi justru bagi orang kafir itu kalau dia tidak berpuasa, dia diazab karena tidak puasanya. Sebagaimana dia diazab karena kekafirannya, dia diazab karena tidak puasanya, dia diazab karena tidak sholatnya, dia diazab karena tidak kasih fakir miskin dan lain sebagainya. Seterusnya. Jadi orang kafir itu diazab dengan kekafirannya dan diazab pula dengan kemaksiatannya tatkala dia meninggalkan perintah Allah dan tatkala dia melakukan larangan-larangan Allah, diazab dia bertubi-tubi. Bahkan kata ulama, diazab dengan hal-hal yang mubah. Diazab dengan hal-hal yang mubah. Dia minumannya itu menjadi azab dia nanti di hari kiamat. Kenapa? Kenapa dia minum dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, inilah keterangan dari Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan seperti itu. Yang mengatakan seperti itu. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibat min rizqi qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya. Itu ayatnya jelas bahwasanya hal yang Allah SWT halalkan, makan, minum dan lain sebagainya yang mubah-mubah itu teruntuk orang-orang yang beriman di dunia dan murni bagi orang-orang yang beriman kelak nanti di hari kiamat. Dari sini kata ulama, ternyata orang kafir itu bukan cuma sekedar diazab dengan kekafiran dan kemaksiatannya, tapi mereka juga diazab dengan hal-hal yang mubah yang mereka lakukan di dunia. Nasallallahu alaihi. Ya, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu mal khaidin ila akhir ayat. Ya, kenapa kalian terjerumus ke dalam neraka Saqar? Ya, kami diantaranya tidak sholat, ya, tidak kasih makan anak yatim, ya, mendustakan hari kiamat dan lain sebagainya, membuat makar dan lain sebagainya. Artinya diazab dengan berbagai macam dosa yang dia lakukan, bukan cuma kekafiran, tapi dosa-dosa yang lain dan termasuk perkara-perkara yang mubah. Nah, jadi ini bukan keringanan sama sekali. Kok ada keterangan kok orang kafir tidak wajib? Oh, berarti kalau tidak wajib enak dong? Bukan. Itu sebagai hal yang memberatkan dia nanti di hari kiamat. Artinya dia tidak diterima kewajibannya. Wajib itu kan kalau dilakukan dapat pahala. Nah, ini dia sudah tidak dapat pahala plus tanpa dosa. Berbeda dengan kita katakan anak kecil tidak wajib berpuasa. Ya kan, orang gila tidak wajib berpuasa. Nah, itu dia tidak dapat dosa. Berbeda dengan orang kafir, dia tidak wajib puasa tapi dia berdosa. Ya. Kemudian yang berikutnya, Islamul kafir asli wal murtad. Hukum kodoknya orang kafir yang asli, bukan yang murtad. Idza aslam, kalau dia masuk Islam, ma'afat min siyamul wajib zaman kufrihi. Bagaimana dengan puasa wajib yang selama ini dia tinggalkan? Apakah dia harus mengkodok? Idza aslamal kafir asli ghairul murtad wa la yalzamul qada' ma fata min as-siyamul wajib zaman kufri. Maka ulama sepakat, ya, orang kafir yang masuk Islam, kan dulu kan dia tidak puasa, tidak dan lain sebagainya. Apakah ketika dia tidak puasa di zaman kafirnya wajib mengkodok? Enggak.
tidak wajib mengkodok. Itu ulama sepakat dalam permasalahan tersebut. Kemudian bagaimana orang kafir ya ketika dia baru masuk Islam di tengah bulan, ya tanggal 15 Ramadan, 16 atau 17 dia baru masuk Islam, ya. Nah, kalau orang kafir baru masuk Islam di tengah bulan Ramadan, maka tidak wajib dia mengkodok yang lalu, yang dari Ramadan, dengan kesepakatan para ulama. Itu yang tidak, kan dia belum masuk Islam, iya kan? Dia belum masuk Islam. Yang diwajibkan itu ketika dia masuk Islam, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan puasa orang kafir? Ya, kalau dia masuk Islam yang sisanya. Kan dia masuk Islam tanggal 16 Ramadan. Bagaimana dengan tanggal 17 sampai tanggal selesai itu? Nah, kalau dia masuk Islam di tengah bulan, maka dia wajib berpuasa yang sisa. Mulai dari 17, 18, dan seterusnya dia wajib puasa. Sebagaimana dinukil kesepakatan para ulama, Imam Ibnu Qudamah dan Imam Syaukani. Kemudian, apa hukum imsakul yaum qada'ihi? Nah, jadi kalau orang kafir itu masuk Islam di tengah hari, apakah dia harus menahan diri? Ya, masuk Islam jam 12. Bagaimana dengan jam 1 sampai jam 6? Apakah dia harus menahan diri? Nah, orang kafir yang masuk Islam di tengah hari di bulan Ramadan, maka dia wajib menahan dari sisa waktunya. Walai, tapi tidak wajib kodok. Tidak wajib kodok. Ya, dia wajib menahan diri, tapi tidak wajib kodok. Kenapa? Karena dia jadi mu'alaf baru jam 12. Itu. Ya. Ini mazhab Hanafiyah dan dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan Islam orang kafir yang murtad? Orang kafir murtad. Tadi dia murtad. Tadi dia Islam, murtad, Islam lagi. Ya. Islam, murtad, balik lagi ke dalam Islam. Ini bagaimana dengan hukum kodoknya? Di zaman dia murtad. Nah, sekarang dia masuk Islam lagi nih ceritanya. Ya kan? Kan ada orang tuh. Dia Islam, kawin sama orang kafir, murtad, jadi kafir. Kemudian cerai dia, kawin lagi sama orang Islam lagi, masuk Islam lagi. Ya kan? Itu kan banyak itu. Ya. Nah, kalau orang murtad masuk Islam lagi, maka tidak wajib mengkodok di zaman dia murtad. Ya, ini mazhab jumhur ulama. Karena ya kafir, mau murtad, mau enggak murtad, mau dia kafir asli, mau kafir lahir, ya sama-sama kafir. Mau dia kafir karena murtad atau karena memang aslinya dari lahir, dari kecil. Kemudian yang berikutnya, qada'ul murtad malim nasam qabla riddati tidak aslam. Apabila orang yang murtad masuk Islam, kemudian dia ada hutang puasa sebelum murtad, ya itu lain lagi ceritanya. Ya, sebelum murtad dia masuk dia Islam nih, dia tidak berpuasa karena sakit dan lain sebagainya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin min ayyamin ukhra. Nah, itu dia masih Islam. Kemudian setelah lewat Ramadan, dia murtad. Nah, kemudian setelah beberapa bulan kemudian, ya mudah-mudahan taubatnya ikhlas, masuk Islam lagi. Bagaimana dengan Ramadan yang dia tinggalkan ketika dia masih Islam? Nah, kalau seperti itu wajib dikodok. Ya, bukan yang pas hari dia murtad, tapi pas hari dia masuk Islam. Yang pas hari dia masuk Islam, itu yang wajib untuk dikodok. Wa huwa mazhabul jumhur ala Hanafi wa Syafi'i wal Hanabilah. Ini pendapat mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Nah, bagaimana dengan hukum murtad pas sedang berpuasa? Murtad manirtad fi asna'is shaum. Barang siapa yang murtad di tengah hari di bulan puasa, maka batal puasanya. Wa alai qada, dan wajib mengkodok kalau dia masuk Islam. Wajib mengkodok kalau dia masuk Islam lagi, sebagaimana disebutkan dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Itu yang pertama, Islam. Yang kedua, bulugh. Syarat yang kedua itu
hendaklah dia baligh. Ya, disyaratkan wajibnya berpuasa itu baligh dengan kesepakatan para ulama. Ya, rufi'al aklam antalat anin-naim hatta yastaqi anis sabi hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia baligh. Kemudian yang ketiga, qada'ul baligh lima fatum, yang berikutnya qada'nya orang yang baligh dikarenakan ibadah atau puasa yang belum dia lakukan ketika sebelum buluh. Ini tidak wajib untuk dikodok. Jadi misalnya dia balik pas umur 15 tahun. Ya, seorang anak laki-laki balik pas umur 15 tahun. Bagaimana puasa yang dia tidak lakukan umur 14 atau 13? Jawabnya tidak wajib dikodok dengan kesepakatan para ulama. Kemudian yang ketiga, tapi memang walaupun dia belum balik, selama dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu umurnya kisaran mungkin 6 tahun atau lebih atau kurang, atau mungkin 5,5 atau masuk 6 atau 7, itu sudah usia tamyiz. Ini dilatih, ya. Kalau dia sanggup untuk berpuasa selama tidak memalorotkan dia, maka orang tuanya perintahkan untuk berpuasa supaya dia terbiasa. Ini pendapat mayoritas ulama. Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum shalah fis saba. Dalam riwayat, al-limamukum shalah fis saba wa daribu ma'alih fil ashar. Jadi anak itu diajarkan, diperintahkan untuk sholat ketika usianya 7 tahun. 7 tahun itu bukan jadi patokan secara mutlak, tapi keumuman anak itu 7 tahun. Ya, keumuman anak itu 7 tahun. Ya, 7 tahun itu bisa kurang setahun, bisa lebih setahun. Yang penting dia sudah mulai mumayyiz itu. Sudah bisa membedakan yang baik, yang buruk, yang jahat, yang baik, yang dan seterusnya itu. Akalnya sudah mulai jalan. Kemudian yang berikutnya, hukmu qada' masawaq idza balagha as-sabi athna syahr Ramadan. Jadi apabila anak kecil di tengah bulan Ramadan itu baligh, ya, di tengah bulan Ramadan baligh, maka dia berpuasa sisa harinya dan tidak wajib mengkodok sisa hari yang dia belum baligh. Ya, jadi misalnya di tanggal 20 dia baligh, berarti yang tanggal 1 sampai tanggal 19 itu tidak wajib mengkodok, dia wajib berpuasa itu ketika dari tanggal 20 sampai selesai. Ini apa namanya? Walailzam qada ma sabaq sawan kana qad sama aw aftar. Walaupun dia sempat berpuasa atau tidak berpuasa. Ini dengan kesepakatan ulama yang 4. Kemudian yang berikutnya, hukmul qada wal imsak idza balagha as-sabi asna an-nahar Ramadan wa huwa muftir. Nah, apabila anak kecil, ya, anak kecil tadi di tengah hari di bulan Ramadan dia tidak berpuasa, tahu-tahu dia balik misalnya mimpi basah, ya, mimpi basah ihtilam, ya, ihtilam, lihat, wah, ternyata berarti saya sudah balik, dia kasih tahulah ayah ibunya, maka apa yang semestinya dia lakukan? Berarti dia harus menahan diri. Kalau misalnya mimpi basahnya selepas zuhur, ya berarti dari selepas zuhur dia menahan diri. Ini wala qada alai, dan tidak perlu mengkodok. Tidak perlu mengkodok karena dia tidak berpuasa bukan dengan apa namanya beban syariat. Ya, karena syariat itu mewajibkan berpuasa bagi orang yang balik. Dia tadi siang, tadi pagi itu belum balik. Seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga itu harus ada akal. Islam, baligh, dan akil. Karena ada baligh tapi tidak akil. Ya, ada akil tapi belum baligh. Ya, ini syarat wajib. Bukan, kalau baligh itu bukan syarat sah, tapi dia syarat wajib. Karena ada anak kecil belum baligh tapi sudah sah dia untuk berpuasa. Ya, dia sudah sah selama sudah ada akalnya, walaupun belum baligh. Yang pertama pembahasannya, yusyarat li wujud shaumal aql. Disyaratkan wajibnya berpuasa itu selama orang ada akal. Ini sepakat para ulama. Sehingga apa? Sehingga pembahasan yang kedua,
Tidak wajib berpuasa bagi orang yang gila. Walaupun sudah akil baligh, walaupun sudah apa namanya? Sudah baligh, tapi akalnya nggak ada. Dan tidak sah, selain tidak wajib juga tidak sah. Nah, bagaimana dengan hukum puasa orang gila kalau dia sadar di tengah hari? Kalau orang gila tiba-tiba Allah kasih kesembuhan, ya, di tengah hari di bulan Ramadan dia sadar jadi waras. Ya, alhamdulillah. Maka dia wajib menahan diri di sisa harinya. Ya, di sisa harinya. Nah, bagaimana dengan kodoknya? Bagi orang yang gila, kalau dia tersadarkan tadi, kalau orang gila tersadarkan, ya sadar di tengah hari, maka tidak wajib mengkodok apa yang sebelum dia gila, yang sedikit maupun yang banyak. Ya, sebelum Ramadan atau pas tengah Ramadan. Ya. Kemudian yang berikutnya, hukum puasa orang yang berniat puasa dari malam hari. Kemudian, naudzubillah, lokasi tiba-tiba dapat musibah, gila dia. Tidak sadar kecuali setelah terbenam matahari. Mungkin kan? Si malamnya sudah niat puasa. Sebelum fajar, gila. Ya, nggak tahu karena apa nih. Baru waras setelah artinya ini bukan akal-akalan, memang benar-benar gila gitu, bukan pura-pura gila supaya bisa makan rawon, enggak, ini benar-benar gila gitu, baru sadar waras setelah terbenam matahari. Ini saumahu la yasih, puasanya tidak sah. Kenapa? Puasa sah itu harus dengan akal. Rufial aklam antalas, diantaranya anil majnun hatta yufiq. Ya. Kemudian bagaimana kodoknya apabila dia terkena gila? Maka sa'imun puasa junun, siapa yang puasa tiba-tiba di tengah puasanya dia kena gila, maka tidak wajib mengkodok. Ya, tidak wajib mengkodok. Karena apa? Karena memang tidak ada beban syariat. Orang gila namanya. Ya. Kemudian yang ketiga al-atah. Al-atah itu bukan tidak ada akal sama sekali, bukan gila. Ada, tapi apa namanya, dikit gitu. Apa istilahnya itu? Ini secara bahasa nuqsanul akal min ghairi junun audash. Jadi bukan karena kegilaan, tapi tidak ada akalnya itu bukan karena kegilaan. Ada tapi dikit gitu. Ya. Afatun nasya anidat tujibu khalalan fil aql. Faisiru saibu mukhtalitan al-aqal faisbiu ba'du kalami kalamal uqala wa ba'du kalam, kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak benar. Tapi mayoritasnya enggak benar. Ya. Nah, hukumnya apa? Al-ma'tu alladhi uziba bi aqli al-wajin la yablughu haddad junun la somali. Yang seperti ini tidak wajib puasa. Ya, tidak wajib berpuasa. Ini dinukil kesepakatan antara ulama. Yang keempat yang ada keterkaitannya yaitu al-kharaf. Al-kharaf itu pikun. Ya, pikun karena sudah tua. Maka orang yang sudah pikun karena sudah tua itu sama saja. Tidak wajib puasa, tidak pula wajib qada. Jadi kalau ada kakek-kakek, bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah tua sehingga dia pikun, sebelumnya dia masih muda, sehat. Ya. Nah, kalau sudah pikun maka tidak wajib puasa. Ya, tidak wajib fidyah, ya, tidak wajib sholat, ya, tidak wajib haji, tidak wajib apa-apa. Yang wajib cuman bayar zakat kalau dia kaya, ya kan? Mungkin aja dia kaya kan? Dia kaya raya, ya, gila atau karena pikun jadi pikun, kan tidak menghilangkan kepemilikan dia sebagai orang kaya, masih tetap kaya. Nah, kenapa? Karena kewajiban zakat itu kewajiban harta. Kewajiban harta itu tidak melihat orang ini tua atau muda, besar atau kecil, waras atau enggak waras. Bisa saja orang enggak waras hartanya banyak. Bisa saja orangnya jenius melarat, kan bisa. Nah, kalau dia tidak ada hartanya, walaupun dia pintar setinggi langit, dia tetap tidak wajib
zakat. Karena zakat itu kewajiban harta. Kalau hartanya berlebih, wajib bayar zakat. Harta yang tidak berlebih, tidak wajib bayar zakat. Selain daripada itu, tidak wajib. Nah, termasuk puasa, qada, fidyah. Nah, itu tidak. Fidyah itu bagi orang yang tidak sanggup berpuasa permanen, tapi akalnya masih waras. Akalnya masih waras. Ada orang penyakit-penyakit tertentu yang dia tidak boleh berpuasa secara permanen. Ada itu. Ada jenis-jenis penyakit-penyakit tertentu, ketika dia berpuasa akan semakin bertambah penyakitnya. Sehingga diponis permanen tidak boleh berpuasa. Tapi akalnya masih cerdas. Nah, untuk kondisi yang seperti itu, dia wajib bayar fidyah. Ya, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Itu. Ya. Kalau dia masih akalnya masih ada, tapi fisiknya sudah tidak sanggup, dia bayar fidyah. Kemudian kalau orang pikun tadi kan sudah disebutkan, tidak wajib berpuasa, tidak wajib qada bagi orang yang pikun. Nah, bagaimana dengan orang yang hilang akal dengan pingsan? Ya, kalau pingsannya dari sebelum subuh sampai setelah maghrib, ya, ini ya namanya pingsan. Bagaimana mau puasa? Pingsan, namanya pingsan. Maka ini cuman Rasulullah SAW mengatakan wajib dikodok, ya, wajib dikodok, ya, wajib dikodok. Sama seperti sakit gitu, ya, pingsan kan model sakit juga kan, ya, wajib mengkodok di hari yang lain setelah Ramadan. Bagaimana hukumnya orang yang meniatkan puasa kemudian pingsan sebagian dari siang? Kalau dia pingsan kemudian dia bangun di tengah siang, walaupun cuma sebentar, maka puasanya sah. Tidak perlu mengkodok. Tidak perlu mengkodok. Sama seperti orang tidur. Ya, misalnya kena obat-obatan tertentu atau kimia-kimia tertentu, itu nggak sadar dari sebelum subuh, ya, sampai siang jam 1 misalnya, ya, maka ya berpuasa dari situ, ya kan bisa aja sama seperti orang tidur bablas, bangun-bangun sudah jam 8 pagi. Nah, kan dia wajib tetap berpuasa, ya, karena sahur itu bukan hal yang wajib. Dia wajib juga sholat subuh, ya. Man nama an sholatin aw nasiyana fa waqtuha hina dzakaraha wa la kafarata la ila dzalik. Kemudian yang berikutnya mana tadi? Hukum orang yang hilang akalnya kemudian dikarenakan apa namanya? Dikarenakan obat bius. Ya, dibius dia, mau operasi. Ya, operasi kan ada operasi yang apa namanya? Operasi yang kalau seluruh badan dikasih bius itu apa? Total. Total dia, lama ini. Nah, orang yang hilang akalnya dikarenakan obat bius itu sama seperti orang pingsan. Pingsan juga, cuman tadi pingsan yang nggak disengaja, ini pingsannya disengaja. Sama aja intinya. Hukumnya sama seperti yang lalu. Kemudian hilang ingatan. Ya, memorinya hilang, ya, nah, namanya hilang ya sudah sama juga dengan seperti orang gila. Tidak wajib berpuasa. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat itu iqamah. Wajibnya berpuasa bagi orang yang mukim, tidak sedang safar. Tidak sedang safar. Kenapa? Karena orang safar itu tidak wajib berpuasa. Ya, tidak wajib berpuasa. Tapi mana yang lebih bagus bagi orang yang safar tetap berpuasa atau tidak berpuasa? Kata ulama tergantung kondisi. Kalau kondisi dia fine-fine aja, tidak ada masalah dengan berpuasanya, ya berpuasa nggak berpuasa sama aja. Ya kan?
Misalnya safar dari Jakarta ke Surabaya, naik pesawat. Ya, naik pesawat, ya, turun pesawat, ya, masuk bandara masih AC, masuk taksi masih AC, sampai ke hotel masih AC. Ya, jam 9 tanda tangan, balik lagi ke Jakarta. Nggak ada masalah. Sebenarnya nggak berat-berat amat. Sampai Jakarta jam 11, sampai rumah lagi. Iya, ini kata ulama mana yang lebih bagus ya? Kalau dia kondisinya biasa-biasa aja, nggak berat dan lain sebagainya, maka yang lebih bagus dia tetap berpuasa. Tapi kalau dia masyaqqah berat sampai jalan udah miring-miring gitu, maka yang lebih bagus bagi dia untuk membatalkan puasanya. Ya, membatalkan puasanya. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW itu dalam banyak riwayat hadisnya, kadang-kadang berpuasa, kadang-kadang nggak berpuasa. Pernah bahkan di dalam sebuah riwayat hadis, para sahabat sedang safarnya safar jihad. Karena kebanyakan jihad Nabi itu di bulan puasa. Iya, dahsyat kan? Kebanyakan jihad Rasulullah SAW itu di bulan Ramadan. Iya. Ini dan wa ma minna sha'im illa Rasulullah SAW wa Abdullah bin Rawaha. Tidak ada yang puasa di antara kami karena panas terik. Itu tidak ada yang sanggup berpuasa kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawaha. Itu ada dalam riwayatnya. Rasulullah tetap. Nah, maksudnya di sini apa? Dikatakan ulama, ya, dia Rasulullah SAW itu tetap berpuasa dikarenakan apa? Tidak memberatkan. Abdullah bin Rawaha juga tidak memberatkan. Tapi kalau memberatkan, membuat jihad jadi lemot gitu. Semuanya pakai slow motion gitu. Ya kan? Kita mati dibunuh orang-orang kafir. Makanya seperti ini jangan berpuasa. Bahkan bisa terlarang berpuasa ketika safar kalau tremor, kalau pingsan-pingsan gitu, terlarang. Rasulullah SAW bersabda, laisa minal bir asyam bis sabar. Bukan kebaikan amal soleh, jadi jangan boro-boro ngarep amal soleh, pahala, kalau kita berpuasa ketika safar, dan safarnya memberatkan diri sendiri dan orang lain. Jadi pernah ada satu kejadian, ada sahabat ditandu, pingsan, ditandu. Kemudian dipayung-payungin. Ada apa? Ada pingsan Rasulullah. Puasa dia. Ya, ini bukan cuma memadorkan diri sendiri, memadorkan orang lain. Pasukan mau cepat bergerak gara-gara dia harus ditandu-tandu. Bikin repot kan? Bikin repot. Dari situ Rasulullah bersabda, sebab hadis tersebut muncul, laisa minal bir asyam fis sabar. Bukan kebaikan amal soleh berpuasa ketika safar yang kayak gini nih. Paham ya? Tapi kalau fine-fine aja, waras-waras aja, kuat-kuat aja, ya seperti Abdullah bin Rawaha, seperti Rasulullah SAW tadi kita sebutkan, tetap berpuasa. Itu selama apa? Selama masih kuat, selama masih merasa nyaman dengan berpuasanya seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima, al-qudra 'ala shaum. Ya, al-qudra 'ala shaum, kemampuan untuk berpuasa. Sehingga tidak wajib berpuasa kecuali orang yang mampu untuk berpuasa. Kalau dia tidak mampu, bukan hukumnya wajib, tapi haram. Iya. Hukumnya haram berpuasa ketika tidak mampu. Tadi coba lihat, bukan baik. Tapi kalau bukan baik berarti apa? Buruk. Iya. Memaksakan diri berpuasa dalam keadaan seorang tidak mampu, bukan baik, bukan amal soleh, dosa. Ya, Allah SWT katakan, fala taqatulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Janganlah kalian itu membunuh diri kalian. Ya, sudah tahu dia tidak sanggup berpuasa, ya, dia memaksakan puasa, itu namanya bunuh diri. Allah SWT itu tidak menginginkan kita untuk susah-susahan, bukan. Ya, Allah SWT tidak menginginkan kita untuk susah-susahan, enggak. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebankan suatu beban syariat kecuali sesuai dengan kemampuan. Tidak ada beban syariat itu yang di luar ambang kemampuan. Enggak ada. Tidak ada di luar, di atas ambang kemampuan. Semuanya mampu untuk dilakukan. Kalau sudah tidak mampu, maka pasti ada keringanan-keringanan dari syariat.
rukhsah dari syariat. Seperti itu. Kemudian yang keenam, at-taharah minal haid wan nifas. Yang keenam, syarat sahnya puasa itu tambahan untuk wanita, yaitu harus suci dari haid dan nifas. Kenapa? Karena orang yang haid dan nifas itu haram baginya untuk berpuasa. Bukan cuma tidak sah, tapi haram. Bukan cuma tidak sah, tapi juga haram. Haram berpuasa, haram juga untuk sholat. Tapi kalau sholat tidak dikodok, kalau puasa dikodok. Ya. Disyaratkan wajibnya berpuasa bagi wanita itu dia harus bersuci dari darah haid dan nifas, sebagaimana dinukil kesepakatan oleh ulama, di antaranya Imam Ibnu Hazm, Imam Nawawi, dan Imam Syaukani rahimahullah ta'ala. Ya. Menurut sini Pak Haji ini. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan permasalahan haid dan nifas. Hukum wanita yang haid dan nifas tadi sudah kita sebutkan haram hukumnya. Bagi wanita yang haid dan nifas untuk puasa bukan cuma sekedar tidak sah, tapi nanti wajib dikodok. Ya, setelah suci dari haid dan nifas. Kemudian yang ketiga, bagaimana ya, apakah dia wajib menahan diri kalau dia suci tengah hari? Apabila seorang wanita yang haid suci tengah hari, maka ulama berselisih paham untuk dia menahan diri atau boleh dia tetap tidak berpuasa. Ya, pendapat yang pertama, la yalzamuha imsak. Tidak harus dia menahan diri, dia tetap boleh tidak berpuasa. Ini pendapat Malikiyah, ini pendapat Syafi'iyah, ini pendapat salah satu pendapat Imam Ahmad dan yang dipilih oleh Ibnu Hazm dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Jadi wanita yang haid ya bersuci suci zuhur. Bagaimana hari jam-jam berikutnya sampai maghrib, apakah dia wajib menahan diri? Ya, dia tidak wajib menahan diri menurut pendapat yang pertama. Ya, dia boleh tetap makan. Kenapa? Karena dari awalnya dia sudah tidak berpuasa dengan kesadarannya karena ada penghalangnya, yaitu haid. Pendapat yang kedua, yalzamul imsak. Ya, wajib untuk menahan diri. Ini pendapat Hanafiyah, salah satu pendapat Hambali, Hanabilah, dan ini pilihan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Tapi dua pendapat tersebut sepakat tetap harus dikodok. Iya, tetap dikodok. Cuman yang khilafnya itu cuman sekedar saya tahan diri atau saya boleh tidak tahan diri. Boleh makan, boleh minum, ya, itu. Ataukah harus menahan diri? Enggak boleh makan dan minum kecuali sampai terbenam matahari. Nah, ini perbedaan pendapat yang terlalu. Tapi kewajiban mengkodok ya tetap wajib mengkodok. Kemudian yang keempat, ini masih ada keterkaitan dengan haid dan nifas. Hukum seorang wanita mengkonsumsi obat-obatan pencegah haid. Ya. Obat-obatan tertentu, hormon yang merubah siklus haid sehingga jadi tidak jadi haid dia. Untuk apa? Supaya dia bisa berpuasa sebulan penuh. Ya kan? Males untuk mengkodok-kodok. Ini apa hukumnya? Ulama sebutkan yajuzu istimalu dawain mubalig ta'khiril haid. Ya. Asalnya, hukum asalnya boleh-boleh saja seorang wanita minum obat ya mubah
Obat yang mubah, bukan obat yang haram, obat yang mubah untuk mengakhirkan haid sampai sebulan penuh lewat Ramadan. Supaya bisa berpuasa sebulan penuh. Ya. In uminat darar. Dengan catatan selama tidak ada madorotnya. Ya, selama tidak ada madorotnya. Ini permasalahan, ya, ini sudah dari zaman dulu sudah ada. Tapi kalau zaman dulu bukan dengan kimia-kimia, tapi dengan obat-obatan tertentu, herbal-herbalan tertentu, itu sudah ada pertanyaan-pertanyaan ulama tentang hal yang demikian. Tentang hal yang demikian. Tapi catatannya diriwayat dari Imam Malik rahimahullah. Itu sudah ada itu. Jadi kalau dia konsumsi ini, dia tidak jadi haid. Jadi mungkin ada buah-buah tertentu atau akar-akaran tertentu yang apabila dikonsumsi menjadi terhalang menjadi haid. Ada juga yang mungkin ketika dimakan jadi haid, turun dan seterusnya. Nah ini catatannya inu minad darar. Ulama menetapkan patokannya kalau madorotnya tidak ada, aman, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau madorotnya ada, ini yang harus hati-hati karena la darar wala dirar. Tidak boleh memadorotkan diri sendiri ataupun orang lain. Ya, jalbul darul mafasid muqaddam ala jalbul masalih. Mencegah kemadorotan, mafsadah itu lebih didahulukan daripada mengharapkan kemaslahatan. Kita pengen dapat maslahat berpuasa 3 bulan, sebulan penuh, tapi ternyata madorot. Tapi ini sebenarnya nggak usah dijadikan obsesi yang yang jadi kepikiran. Rasulullah SAW itu pernah bersabda ketika salah seorang istrinya bersedih hati, gundah gulana, kenapa pas haji bersama Nabi kena haid. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Inna dzalika mimma kataballahu ala banati Adam. Yaitu memang sudah takdir, namanya wanita, takdirnya itu keluar haid. Ya kan? Tinggal bagaimana dia, kalau puasa dia mengkodok, ya kalau dia sedang ihram, dia lakukan if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait. Itu saja. Ya, lakukan apa yang dilakukan oleh jemaah haji, cuman enggak boleh tawaf. Kecuali kalau darurat emergensi. Artinya darurat emergensi kalau sudah siap mau safar, rombongan safar balik ke Indonesia, ya dia belum tawaf wada, belum tawaf ifadah, karena tawaf wada tidak wajib bagi orang yang haid. Tapi tawaf ifadah atau tawaf ziarah, tawaf rukun itu wajib, tidak sah hajinya kalau tanpa tawaf ifadah. Maka dia, kata ulama, dikasih rukhsah. Artinya diperbolehkan untuk tawaf karena darurat emergensi, rombongan grup kloter mau balik ke Indonesia. Ya, tidak mungkin dia tinggal di sana, kasih izin, nggak ada, pesawatnya tunggu berhari-hari gara-gara dia harus suci dari haid. Enggak, pesawat kan nggak ada kompromi. Tinggalin. Nah, ini seperti ini boleh tawaf karena emergensi. Walaupun dalam keadaan haid. Tapi dalam keadaan tidak emergensi, dia tidak boleh untuk tawaf di Ka'bah. Artinya nggak usah stres. Seorang wanita tidak usah stres, ya jalanin aja normal, nggak usah minum obat, nggak usah ngapa-ngapain, jalanin aja normal. Iya, kalau seandainya sedang haid, ya jangan puasa, tinggal qada di hari yang lain. Ya terima aja takdir. Ya, bagaimana kalau tidak mau terima takdir seperti itu? Ya, jadi harus minum obat ini jadi penyakit akhirnya. Dan itu sesuatu yang berkaitan dengan keluar daripada siklus alami, tidak mungkin normal. Ya kan? Pasti ada sesuatu yang mengganggu. Entah nanti haidnya jadi berantakan berikutnya, kan repot akhirnya. Seperti itu. Kemudian yang ketujuh, an-niyah fis shaum. Berniat ketika puasa itu harus. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Ya, Rasulullah SAW bersabda,
man la yubaitin niyah fala siyamalah. Ya, barang siapa yang tidak meniatkan puasa dari malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Ya. La yasih shaum biduni niyah. Ini tidak sah puasa tanpa niat dengan kesepakatan para ulama. Yajibu tabiitun niyah minal lail qablatul fajar. Jadi wajib berniat dari malam hari sebelum terbit fajar. Ini pendapat jumhur ulama. Ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan mengulang-ulang niat dalam hari Ramadan? Artinya hari satu dia berniat, hari kedua dia niat lagi, hari ketiga dia niat lagi, dari keempat dia niat lagi. Apa cukup dari awal Ramadan? Gelondongan. Apakah setiap malam dia harus berniat? Setiap malam dia harus berniat? Nah, ini ulama berselisih paham. Pendapat yang pertama disyariatkan dia setiap malam berniat khusus, ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Pendapat yang kedua, dia tidak disyaratkan, cukup di awal Ramadan, ya, di awal Ramadan dia berniat sekaligus. Ini pendapat Malikiyah. Sehingga apa? Sehingga disebutkan di sini, fa idzan qata'a tatabu li udrin yubiftu ma'al as-shaum fa inna 'alaihi an yujidin niyyah. Ya, wa madzhab Malikiyah. Ya. Kemudian, tapi yang hati-hati adalah pendapat jumhur. Jadi setiap malam berniat. Iya kan? Karena puasa Ramadan itu bukan satu kesatuan. Buktinya apa? Buktinya kalau satu kesatuan batal satu kali berarti kan batal semuanya. Ya kan? Tapi kan batal hari pertama belum tentu hari kedua juga batal. Atau sebaliknya seperti itu. Berbeda dengan sholat. Sholat itu kalau batal rakaat pertama batal semua. Batal rakaat kedua, rakaat pertama jadi batal. Rakaat ketiga batal, rakaat pertama kedua nggak dianggap. Kalau puasa kita batal hari ke-15, apakah 1/14 gugur? Kan enggak. Yang 15 saja yang wajib untuk mengqadha. Ya, makanya masing-masing hari itu puasa sendiri-sendiri, niat sendiri-sendiri, seperti itu. Ya. Ini pendapat mayoritas ulama. Yang pertama lebih hati-hati. Kemudian hukmu tabiitin niyah minal lail fi shaum. Nah, bagaimana dengan meniatkan untuk puasa sunnah? Apakah harus diniatkan dari malam atau boleh dari siang? Ini ada dua pendapat di antara ulama. Mayoritas ulama mengatakan tidak disyaratkan untuk berpuasa sunnah meniatkan dari malam. Jadi tapi selama belum makan, misalnya kita belum sarapan, sudah jam 10 belum sarapan, ya baru niat puasa. Ini jumhur ulama membolehkan. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan dia tetap harus dari malam. Ya. Dan yang mengatakan tetap harus lebih dari malam itu lebih hati-hati sesuai dengan keumuman dalil. Kenapa? Karena yang namanya puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, bukan dari jam 10, apalagi dari jam 12, apalagi dari jam 4. Ya, memang karena dia nggak dapat makan, ya baru ketemu makan jam 4 ya udah puasa. Ya enggak, puasa itu dari dari malam hari. Ya, makanya hadisnya itu Rasulullah SAW kan jumhur berdalil dengan hadis yang Rasulullah SAW datang ketemu salah seorang istrinya, apa kamu punya makan? Ya, dia kata tidak ada. Kalau begitu ini idan shaim, kalau begitu aku berpuasa. Artinya kalau ada makanan Rasulullah SAW tidak berpuasa. Nah, sebagian ulama mengatakan itu bolehnya kalau nggak ada makan, berarti dari detik itu Rasulullah berpuasa, sebelumnya tidak puasa. Tapi ini kurang tepat. Yang lebih tepat, ada riwayat yang menunjukkan
Ya, ada riwayat hadis di Sahih Muslim menunjukkan bahwasanya hadis itu Rasulullah bukan meniatkan puasa ketika itu pagi, bukan, dari malam. Rasulullah sudah puasa karena ada keterangan laqad asbahtu shaiman. Aku tuh sudah puasa tadi memang. Ya, artinya bukan waktu itu, aku sudah puasa tadi memang. Nah, terus ini yang diistilahkan oleh ulama al-mutatawwi amiru nafsi. Maksudnya orang yang berpuasa sunnah itu dia punya pilihan. Punya pilihan apa? Dia teruskan puasanya atau dia batalkan, tidak ada masalah. Misalnya kita sedang berpuasa, tiba-tiba diundang teman. Dia sedih kalau kita apa namanya? Kalau kita tetap puasa, maka dianjurkan kita untuk tidak berpuasa sebagai penghormatan kepada tamu atau kepada teman atau kepada apalah gitu. Makanya ada pembahasan apa namanya, orang yang mutatawi, yang puasanya sunnah itu dia ada pilihan, silakan untuk dia teruskan atau silakan dia untuk berbuka, tidak ada masalah. Itu namanya yang diistilah ulama namanya al-mutatawwi amirun nafsi. Kemudian yang berikutnya waktu niyah minan nahar fi syamil tawu. Yajuz liman arad siyam ayanu syamil tawu asna nahar. Ini pendapat yang ulama yang mengatakan bolehnya meniatkan puasa sunnah itu dari siang. Apakah sebelum zawal atau setelah zawal selama dia belum makan. Ya, ini bukan sudah makan 2 bakul baru niat puasa. Ya, tidak seperti itu. Ya, jam 9 tadi sudah makan 2 bakul. Ya, ayam 3. Baru nah puasa deh gitu. Yang keenam, hukmu shaumil mutaraddid fi niyatis shaumul wajib. Hukum orang yang bimbang dan ragu-ragu dalam meniatkan puasa. Man taraddada fi niyatis shaumul wajib hal yasum ghadan aw la yasum wastamara hadha taraddud illa al-ghad thumma sama fasum sahih. Jadi orang yang ragu-ragu, besok puasa enggak ya? Besok enggak, sampai siang ini enggak sah. Maka dia wajib mengqada pada hari itu. Kenapa? Berarti dia belum niat. Dia niat sebelum terbit fajar dia mau berpuasa. Udah itu. Enggak boleh besok enggak ya, besok mau. Berarti dia belum niat. Kemudian yang berikutnya, hukum orang yang menggantungkan puasanya ingka dan Ramadan fa fardi. Kalau besok Ramadan maka aku niat puasa wajib. Iya. Nah, idza aqal insan niyah. Kalau seorang itu meniatkan, menggantungkan niatnya, kalau besok Ramadan maka dia niat puasa wajib, maka aku puasa wajib. Ya. Maka ini fasaumu sahih, ini puasanya sahih. Ya. Ini riwayat dari Muhammad. Ya. Tapi di sini ada iskal. Ada iskalnya apa? Iskalnya Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma yaumul syak faqad asa Abul Qasim." Barang siapa yang berpuasa di hari yang ragu-ragu, itu hari Ramadan atau bukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Iya. Ini tidak boleh orang berpuasa di tanggal 20 jadi apabila sudah sampai 29 Sya'ban, berarti kan kemungkinan besok ini tanggal 30 Sya'ban atau tanggal 1 Ramadan, karena bulan kan bisa 29 bisa 30. Ya, bulan itu kadang 29 kadang 30. Berarti pas tanggal 29 Sya'ban, berarti mungkin besok 30, mungkin besok Sya'ban. Ada hadis Nabi yang mengatakan, ya kan, idza ra'aitum fasumu idza ra'aitum fa'abtiru fa in humma 'alaikum faqduru iddat ta'ban 30 yauman. Nah, apabila kalian lihat hilal maka berpuasalah. Artinya pas hilal itu kan tanggal 29, lihat intip-intip. Kalau lihat, oh berarti besok 1 Ramadan. Ya, di petang hari itu. Kalau tidak lihat, berarti besok masih 30 Sya'ban. Nah, bagaimana kalau sekiranya cuaca tidak mendukung, hujan atau apalah sehingga gelap, sehingga tidak kelihatan langit.
Berarti apa? Berarti ragu kan? Mungkin besok 30, mungkin besok 1 Ramadan. Nah, yang seperti ini, hari yang diragukan itu tidak boleh kita berpuasa. Nabi berpesan, kalau ragu-ragu, wa akmilu iddata Sya'ban 30 yawman. Jadikan hari esok itu tanggal 30. Ya, jadikan hari esok itu tanggal 30. Jadi jangan dijadikan itu Sya'ban. Nah, ini yang agak susah untuk mendudukkannya. Tapi kalau kondisi sekarang sih sudah gampang, tinggal nunggu keputusan pemerintah selesai. Ya, kalau pemerintah salah, pemerintah yang dosa, udah selesai kan, enak. Iya. Apa kata Rasulullah SAW? As-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun. Kalian tuh berpuasa bersama kaum muslimin dan imamnya sini pemerintah artinya. Ikutin aja. Nggak usah repot-repot. Nggak usah istihad. Ya. Kemudian fasl rabi', pembahasan yang berikutnya itu berkaitan dengan sunanus siyam wa adabuhu. Boleh di sini loh. Pembahasan yang berikutnya yaitu sunnah-sunnah puasa dan adab-adab berpuasa. Yang pertama, ta'jilul fitr. Disunahkan dengan sangat ya untuk menyegerakan berbuka. Ya. Ta'jilul fitr. Ini yang disunahkan dengan sangat. Ya, disunahkan dengan sangat. Selama sudah terbenam matahari, sudah yakin terbenam matahari, maka kita berbuka puasa. Jangan diakhir-akhirkan. Itu bisa dosa. Ya. Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nas bi khairin ma'ajil fitr. Akan senantiasa suatu kaum akan mendapatkan kebaikan dari Allah, keberkahan selama mereka berbuka, bersegera tepat waktu, jangan diakhir-akhirkan. Ya. Di situ Rasulullah SAW melarang kita untuk menyerupai orang-orang yang Yahudi yang mengakhirkan puasa sampai hatta tastabikan nujum, sampai bintang gemintang itu bermunculan. Nah, itu seperti orang-orang Syiah itu sengaja menyelisih sunnah Rasulullah SAW, tuntunan Nabi SAW. Mereka itu berbuka puasa sampai betul-betul gelap, bintang gemintang muncul. Ya, berarti kan sudah masuk Isya itu. Ya, sampai terbenam rona merah di ufuk barat. Ini kelewatan namanya. Maksudnya untuk kehati-hatian. Nah, kehati-hatian yang tidak pada tempatnya ini adalah talbis iblis. Dan Rasulullah SAW memberikan peringatan dengan keras. Ya, itu tidak boleh. Sama seperti orang yang sok hati-hati pada hari yang ragu-ragu, besok 30 Sya'ban atau 1 Ramadan, pengen yang kan puasa aja. Kalau seandainya besok Ramadan, alhamdulillah, ya kita sudah niat. Kalau enggak, ya minimal kita niatkan sunnah. Nah, ini tidak benar. Kehati-hatian yang tidak pada tempatnya. Bahkan Nabi mengklaim dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Jadi ibadah itu jangan cuma perasaan-perasaan, tapi harus ada landasan. Kemudian hukum berbuka puasa bi ghalabatiz dzan. Nah, ya juzul fitr bi ghalabatiz dzan. Boleh berbuka puasa dengan kemungkinan terbesar. Ini pendapat jumhur ulama, pendapat imam yang 4. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kalau di suatu tempat, di zaman dulu nih, cerita zaman dulu. Kalau zaman sekarang kan ajib. Kita lihat handphone, di mana-mana ada handphone, di situ ada waktu sholat. Nah, sholat duhur 13 menit lagi. Iya kan? Ini kan luar biasa. Allah SWT berikan keringanan-keringanan dan kemudahan-kemudahan. Ya. Nah, ini harus dimanfaatkan. Nah, di zaman dulu sebelum ada aplikasi-aplikasi, sebelum ada jam dan sebagainya, bagaimana orang? Kalau cuman semuanya harus lewat mata kepala, itu repot. Iya kan? Makanya ada hadis Nabi tadi yang kita bawakan,
idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-nahar man huna wa gharabatis syam faqad aftara shaim. Manusia itu dia tinggal ada di dua tempat. Ya, tempat yang pertama tempat yang landai. Misalnya apa? Di pinggir pantai. Pinggir pantai itu paling enak lihat matahari terbenam. Oh, matahari terbenam. Itu kan ada bola matahari. Ya kan? Bola matahari cahaya cuaca cerah. Kan kita bisa lihat detik-detik sunset. Iya. Sunset itu. Nah, bola matahari detik-detik matahari tenggelam. Tik 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 tik. Pas bolanya hilang di ufuk barat, garis apa tadi namanya? Garis horizontal. Wah, itu kita sudah boleh minum Sprite. Ya, minum Fanta segala macam. Intinya boleh berbuka puasa. Nah, walaupun masih terang. Kenapa? Karena pendaran cahaya matahari itu kan kalau baru cuman segini, itu kan biasan pendaran matahari kan masih sangat terang kan? Masih bisa ngelihat kita macam-macam. Iya kan? Pendaran matahari masih terang. Itu kan berangsur-angsur cahaya semakin nipis dikit-dikit sampai betul-betul gelap gitu. Nah, jangan sampai betul-betul gelap. Tidak boleh. Jadi pas persis matahari itu tenggelam di ufuk barat, di garis horizontal, itu kita berbuka. Itu sesuai dengan sunnah. Itu kalau kita tinggal di pesisir pantai. Bagaimana kalau kita tinggal di lembah? Ya, sebelah timur gunung, sebelah barat gunung. Gimana coba? Utara gunung lagi, sini kita di lembah gitu. Ini kan di zaman dulu ceritanya, sebelum ada aplikasi ini. Kita setengah mati. Ayo kita mendaki gunung. Mendaki gunung 2 hari. Ya kan? Baru bisa kelihatan itu matahari. Enggak. Itulah kata ulama. Kenapa Rasulullah katakan idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna. Kalau malam telah tiba dari arah sana, kalau siang telah berakhir dari arah sana. Ya, ini bagi orang-orang yang tinggal di lembah tadi. Ya, kan ada itu. Ya kan, di sebagian wilayah itu ada orang yang betul-betul tinggal di lembah gitu. Oh, kecil gitu, kayak semut ya kita lihat dari atas. Ada itu orang jalan-jalan, itu orang bukan semut. Ya. Nah, kondisi seperti ini itu namanya ghalbatud dzan. Artinya perkiraan. Tapi perkiraan ya mbok ya kira-kira gitu. Jangan asal sekedar gelap gitu. Ya, karena ada yang cakap bahlul. Ya. Bahlulnya macam mana? Ya, saya dulu pernah ada ya mungkin keterbatasan waktu masih awal-awal belajar. Ustadznya juga bahlul. Iya. Oh, ini ada hadisnya. Ya, ada hadisnya. Kalau sekiranya saya naik ke atas onta, saya bisa lihat matahari. Nah, ini ada berarti apa? Berarti ya masih terang, gelap dikit, awan dikit. Sekarang tuh sudah ada jam, ya sudah bisa dari tahun-tahun kapan sudah nggak meleset itu. Matahari di bulan Januari ini dari lintang selatan, bujur selatan itu sudah jelas. Ya, ini sudah jelas. Nah, kok bisa? Kadang-kadang baru jam 5 dia sudah berbuka. Dari mana? Karena sudah gelap. Itu awan bahlul. Iya kan? Itu gerimis. Nah, sekarang ini kondisinya kalau sudah yakin, maka yazuru syak. Ya, jadi kalau sudah muncul suatu keyakinan, hilanglah keraguan-raguan. Nggak perlu pakai kira-kira lagi, sudah muncul yakin. Nah, ini kan harus bisa menempatkan dalil pada porsinya. Iya. Haruslah bisa menempatkan dalil pada porsinya. Sama seperti kalau sekiranya fajar tidak kelihatan zaman dulu, gimana coba? Iya, fajar tidak kelihatan di zaman dulu atau zaman sekarang, maksain antum naik ke atas atas masjid, antum teropong-teropong lihat terbit fajar atau belum. Sampai jam 8 nggak terbit-terbit. Kenapa? Karena lagi musim hujan. Iya kan? Nah, artinya harus cerdas lah, harus otak harus dipakai juga. Jangan lihat satu dalil atau dua dalil
kemudian dipakai dengan serampangan. Sehingga apa? Sehingga jadi rusak hukum syariat. Jadi harus dengan tuntunan ulama, harus dengan, makanya kalau kita lihat hadis, lihat dalil, kita baca juga keterangan ulamanya seperti apa. Ya, kita lihat asar dari para salafus saleh, itu kita bisa paham. Ya, jangan ketemu dalil kemudian petetang petenteng, nggak boleh. Itu lihat dalil, baca keterangan ulamanya seperti apa maksudnya. Ya, banyak sekali keterangan dalil yang kita pahami selintas, tapi ternyata ulama tidak memahami seperti apa yang kita pahami. Nah, ini penting. Kemudian, ma yustahab an yuftir alaihi shaim. Apa yang disunahkan untuk kita berbuka puasa? Sebagaimana hadis itu menunjukkan yang disunahkan kalau bisa makan rutob. Kalau nggak ada makan tamr. Korma, ya. Kalau nggak ada juga korma, minum air, ya. Ini mazhab jumhur ulama, nggak ada tempe gembus, nggak ada. Dalam hadisnya ya, dalam hadisnya nggak ada bakso bakar, nggak ada dalam hadisnya itu apa namanya? Yang sunnah nih, yang sunnah rutob. Atau kalau nggak ada korma, kalau nggak ada air, itu untuk buka. Nanti setelah kita buka, ya mau tahu bulat, mau tahu isi, mau tahu goreng atau bakso bakar, silakan. Tapi pertama kali kalau ada korma, kalau nggak ada rutob, kalau nggak ada rutob, korma, kalau nggak ada korma, baru air putih. Nah, setelah itu fatal, cuma sebentar kok air putih seteguk. Gitu. Setelah itu antum mau makan apa jangan langsung tancap gorengan, ya kan? Sampai ada statement nggak tahu dapat dari mana hadisnya, kalau korma sunnah, gorengan wajib. Dahsyat ya. Ya tapi memang ajib. Kalau nggak ada gorengan rasanya nggak sah buka puasanya. Kalau nggak ada korma gampang tuh. Kalau nggak ada gorengan cemberut aja rasanya. Kelam puasanya. Baik. Ya, mungkin kita cukup dulu sampai sini ya. Nanti kita sisanya yang belum selesai kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wabillahi taufiq wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.